STA TV, media syiar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazzalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tahsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazzalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat dari Allah Jalla wa Ala, sehingga pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali di radio kita yang semoga Allah Jalla wa Ala berkahi ini, Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, Radio Al-Kans Langsa, Radio As-Sunnah Takengon, dan media Aceh Tafaqquh Fiddin, media Sunnah Aceh, Sahabat Muslim, Sunnah Jalan Pasti, ataukah media lainnya, dalam rangka at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr dan at-tafaqquh fiddin sesama kita. Maka kepada Allah Jalla wa Ala kita memohon dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi, dan namanya yang paling agung, yang apabila ia diminta dengannya maka ia akan mengabulkan permohonan hambanya yang telah mengumpulkan kita pada pertemuan kali ini, agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurganya pada hari kiamat kelak, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Bapak-bapak, umi-umi, ya, adun-ado, semua yang lon Tuhan cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. InsyaAllah ta'ala, sebagaimana yang telah disebutkan oleh akhuna Fata, insyaAllah pada pertemuan hari ini kita insyaAllah akan menamatkan kitab ini dengan membahas hadis yang ke-38, 39 dan 40 insyaAllah ta'ala. Hadis yang ke-38 kata Syekh, tarbiyatul ghulami bil mumarasati wat tathbiq. Di antara petunjuk Nabi SAW di dalam memberikan pendidikan kepada anak adalah mentarbiyah mereka dengan cara praktek di depan mereka. Nah, ingin mengajarkan mereka wudhu yang benar, maka praktekkanlah wudhu yang benar di depan mereka. Mengajarkan salat yang benar kepada mereka dengan mempraktekkannya di hadapan mereka, dan seterusnya. Kata penulis, Ana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala ba'athani al-Abbas ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baiti khalati Maimunah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, ayahku Abbas yang merupakan paman kandung Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu beliau berada di rumah bibiku Maimunah. Maimunah adalah bibinya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang merupakan ummul mukminin, istri daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita adalah sepupunya beliau. Nah, keterkaitan yang bahasa Timur Aceh idang bisana. Fabitu ma'ahu tilkal lailah, maka aku pun tidur bersama beliau di malam itu, karena Abdullah bin Abbas adalah ponakan daripada Maimunah, maka beliau mahram, beliau bebas keluar masuk ke dalam rumah Maimunah dan bisa melihat aurat beliau yang boleh diperlihat kepada kaum orang-orang yang mahram bagi seorang wanita. Dan Abdullah bin Abbas pun masih muda. Disebutkan di dalam biografi beliau, Nabi SAW wafat dan umur beliau baru 13 tahun. Dan ilmunya sudah diakui, ya. Belum genap 30 tahun, beliau sudah dianggap ya sebagai ulama dan dijadikan sebagai rujukan kaum muslimin dalam urusan agama. Nah, Allahu Akbar.
Ilmu terkadang tidak mengenal umur. Faqama yusalli minal lail. Nabi SAW di malam itu melakukan salat malam. Melihat beliau yang sedang melakukan salat malam, faqumtu an yasari. Aku pun langsung bangun, ikut melaksanakan salat malam bersama beliau. Aku berdiri di sebelah kiri beliau. Ini menunjukkan kecintaan terhadap ibadah yang luar biasa di hati para sahabat Nabi SAW semenjak kecil. Di sini Abdullah bin Abbas sudah kecil, masih sangat kecil. Nabi wafat, beliau masih berumur 13 tahun. Tetapi begitu beliau melihat keluarganya, dalam hal ini adalah suami bibi beliau yang juga merupakan sepupu beliau, Rasulullah SAW melakukan salat malam tanpa ada perintah dan ajakan dari Nabi SAW kepada beliau. Beliau seketika itu bangun dari tidurnya dan ikut salat malam bersama Nabi dan berdiri di sebelah kiri beliau. Kenapa anak-anak para sahabat Nabi bisa seperti ini? Tentunya dikarenakan orang tua mereka yang telah menanamkan kecintaan di dalam hati mereka kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, dan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Fatanawalani min khalfi zahirihi faja'alani ala yaminih. Kemudian Nabi SAW pun memegang diriku, dalam riwayat yang lain, di kepala beliau. Kemudian beliau memutarkan aku dari belakang punggung beliau, kemudian meletakkan aku di sebelah kanannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada nomor 117 dan Al-Imam Muslim pada nomor 763. Baik, Abu Umi, Adun dan Ado yang luntuan cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Hadis yang mulia ini memberikan banyak pelajaran kepada kita. Dan kita fokus dengan faedah-faedah yang berkaitan dengan ilmu tarbiyah pendidikan. Nah, di antara faedah yang dapat dipetik dari hadis ini, kata penulis adalah al-mumarasatu wa tatbiqu min asalibi tarbiyatin najihati. Mempraktekkan ilmu di depan anak didik ini merupakan metode pendidikan yang sangat bagus. Contohnya di dalam hadis ini, ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berdiri di tempat yang salah ketika salat malam bersama Nabi, maka Nabi SAW langsung mempraktekkan kepada beliau atau memperlihatkan kepada Abdullah bin Abbas secara langsung tempat yang benar untuk ditempati oleh satu orang makmum apabila salat bersama seorang imam, yaitu di sebelah kanannya. Nabi SAW langsung memindahkan Abdullah bin Abbas yang sedang berdiri di sebelah kirinya dengan memutarkan Abdullah bin Abbas dari belakangnya, bukan dari depannya. Karena kalau dari depan nanti akan menyebabkan makmum melangkahi atau melewati imam antara dirinya dengan sutrah. Ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Nabi tidak tunggu selesai salat. Setelah itu baru beliau tegurlah. Seketika itu Nabi SAW memutarkan badan Abdullah bin Abbas dari belakang punggung beliau, kemudian meletakkannya di sebelah kanannya. Dan di sini Nabi SAW langsung memperlihatkan kepada Abdullah bin Abbas tata cara salat malam, langsung mempraktekkannya di depan anak-anaknya. Dan ini sangat membekas di hati kaum mukminin, di hati anak-anak didik kita. Apakah anak kandung kita sendiri ataukah anak-anak didik kita? Oleh karenanya hal ini diceritakan oleh Abdullah bin Abbas kepada murid-muridnya setelah Nabi SAW wafat. Karena hal ini benar-benar membekas di hati beliau. Di mana ketika beliau tidur di rumah bibinya, beliau melihat suami bibinya yang merupakan sepupu beliau, Rasulullah SAW, bangun sholat tahajud. Ini akan lebih membekas dan akan lebih mengena di hati seorang anak daripada sekedar memotivasi dia melakukan sholat tahajud tanpa memberikan contoh dan mempraktekkannya di depan mereka. Nah, ini mungkin juga sebuah jawaban untuk saya pribadi dan kita semua yang penuh kekurangan ini. Kenapa anak-anak kita terkadang terlihat kurang semangat beribadah
dan terkhusus salat malam. Mungkin karena mereka melihat kita jarang bangun salat tahajud. Bahkan mungkin sebagian anak kaum muslimin ada yang marah ketika dibangunkan salat tahajud. Bahkan ada yang marah ketika diberikan semangat bangun salat tahajud di malam hari. Kenapa? Karena hal itu jarang dia lihat dari kedua orang tua atau gurunya. Apalagi ketika dia safar dengan gurunya, melihat gurunya kok malas-malasan beribadah, melakukan ibadah-ibadah yang seyogyanya, ia tidak meninggalkannya. Ingat ya kalimat seyogyanya, dia tidak meninggalkannya. Apa itu? Salat witir dan salat sunnah antara adzan dan iqamah salat subuh. Ini salat sunnah yang seyogyanya tidak ditinggalkan oleh seseorang ketika safar. Adapun rawatib yang sunnah adalah tidak menjaganya. Karena Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menyebutkan Nabi SAW tidak melakukan salat sunnah rawatib di dalam safar selain salat witir dan salat sunnah antara adzan dan iqamah pada salat subuh. Oleh karena yang terjadi kesenangan pendapat di kalangan ulama tentang hukum melakukan salat sunnah rawatib di dalam safar. Sebagian ulama ada yang berpendapat tidak dilakukan, melakukannya adalah menyelisih sunnah Rasulullah SAW karena Nabi tidak melakukannya di dalam safar. Pendapat yang kedua menyatakan dilakukan sebagaimana ketika kita mukim. Dan pendapat yang ketiga adalah pendapat yang pertengahan, yaitu tidak dilakukan atau tidak dijaga seperti kita menjaganya ketika mukim, tetapi boleh dilakukan sesekali. Adapun menjaganya seperti ketika kita mukim, ini tidak ada contoh dari Nabi SAW. Namun seseorang tidak perlu bersedih, karena Nabi SAW bersabda, "Idza maridha al-'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqima." Apabila seorang hamba sakit atau safar, maka tetap dituliskan untuknya pahala ibadah-ibadah yang ia lakukan ketika ia sehat dan tidak safar. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Qais Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhuma. Baik. Kalau kita perhatikan metode tarbiyah yang satu ini dari Nabi SAW, maka sangatlah banyak hadis-hadis yang menunjukkan hal ini. Contoh lainnya adalah hadis dalam Bukhari, Muslim, juga disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, bahwa di awal-awal Islam Nabi SAW mengajarkan salat 5 waktu kepada para sahabatnya dengan cara mempraktekkannya dan naik turun mimbar. Naik turun mimbar agar yang di belakang tahu Nabi sudah ruku, sudah sujud. Bahkan di awal-awal Islam terkadang Nabi mengeraskan bacaan salatnya yang sirriyah seperti zuhur, asar. Nabi keraskan bacaannya agar para sahabat di belakangnya mengetahui bahwa beliau membaca sesuatu. Demikian pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dari Humran, budak sahih Utsman, beliau menyatakan, "Ra'aitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu da'a biwudu'in fa'akfa 'ala yadayhi." Aku pernah melihat Utsman bin Affan meminta dibawakan air wudu. Maka beliau pun mempraktekkan wudu di hadapan kami. Beliau tuangkan air wudu tersebut ke telapak tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu beliau pun mempraktekkan wudu. Mencuci wajah sebanyak 3 kali. Mencuci tangan sampai ke siku sebanyak 3 kali. Kemudian mengusap kepala, kemudian mencuci kedua kaki. Setelah itu Utsman mengatakan, "Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha." Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan wudu seperti wuduku ini. Dan beliau bersabda setelah itu, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha la yuhadditsu fihi ma nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia salat 2 rakaat dengan khusyuk, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Juga di dalam hadis Abdullah bin Zaid Al-Mazini radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ketika beliau ditanya tentang wudu Nabi SAW, maka beliau pun langsung mempraktekkannya di hadapan murid-muridnya.
Ini penting jemaah. Nah, bahkan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi pernah melakukan salat sunnah di waktu duha secara berjamaah. Yang makmumnya di belakang beliau adalah Anas bin Malik dan seorang anak yatim, dan di belakang Anas bin Malik adalah nenek atau ibu beliau. Dengan kesilangan pendapat di kalangan ulama hadis yang dimaksud dengan wal ajus min waraina. Apakah yang dimaksud di sini adalah ibunya Anas, maka berarti mengucapkannya adalah anaknya Anas, ataukah yang mengucapkannya Anas, maka yang dimaksud dengan al-ajus dalam hadis ini adalah nenek beliau. Walaupun salat sunnah duha itu tidak disunnahkan secara berjamaah, secara keseringan, secara terus-menerus. Tetapi jika dilakukan sesekali tidak mengapa, karena Nabi pernah melakukannya bersama Anas bin Malik dan seorang anak yatim serta ibunda beliau di rumah beliau. Dan juga di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ketika Nabi SAW diundang oleh salah satu sahabatnya yang buta kedua matanya dan tidak mampu pergi ke masjid untuk menghadiri salat 5 waktu berjamaah dikarenakan adanya lembah di antara rumah dan masjid, yang apabila hujan turun, lembah tersebut penuh dengan air. Maka beliau meminta rukhsah kepada Nabi SAW untuk tidak ke masjid melakukan salat 5 waktu berjamaah, dan meminta beliau untuk ke rumah sahabat yang mulia ini melakukan salat di salah satu sudut rumahnya yang akan beliau jadikan sebagai musalla di dalam rumahnya. Maka Nabi pun pergi bersama beberapa para sahabatnya, yang diantaranya adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Begitu Nabi SAW tiba di rumahnya, maka Nabi SAW melakukan salat 2 rakaat secara berjamaah. Nah, oleh karena sebagian ulama fikih menyatakan bahwa salat sunnah yang mutlak atau rawatib sesekali boleh dilakukan berjamaah bukan, tetapi tidak secara terus-menerus dan keseringan. Nah, ini salah satu metode yang sangat membekas dan mengena di hati anak didik kita. Mendidik mereka dengan mempraktekkannya secara langsung di depan mereka. Oleh karenanya, banyak pembahasan ilmiah terkadang sulit untuk kita pahami atau sulit untuk kita tangkap kecuali setelah kita melihatnya langsung, seperti praktek jenazah, pengurusan jenazah. Demikian juga praktek salat, praktek wudu, kemudian juga praktek haji, ibadah haji yang sulit tergambarkan bagi sebagian kita yang belum haji. Begitu dia telah haji baru dia ingat, oh ini yang dimaksud dengan jumrah, Ramyul Jumrah al-Aqabah, oh ini yang dimaksud dengan nafar awal, oh ini yang dimaksud dengan nafar tsani, oh ini yang dimaksud dengan Arafah, oh ini yang dimaksud dengan Muzdalifah, oh ini yang dimaksud dengan Mina, oh ini yang dimaksud dengan hari tarwiyah, oh ini yang dimaksud dengan ayam tasyriq, ini yang dimaksud dengan sa'i, ini yang dimaksud dengan makam Ibrahim. Rupanya makam Ibrahim itu adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim, bukan kuburan, Berbeda dengan istilah kita Indonesia yang namanya makam, kuburan. Nah, ini hal yang penting untuk diperhatikan oleh kita semua, terkhusus para pendidik. Pelajaran lain yang dapat dipetik dari hadis di atas kata penulis adalah ta'widul ghulami 'ala al-mas'uliyati bi irsalihi fil hajatil muhimmah. Membiasakan anak kecil dengan suatu tugas dengan cara mengutus dia menjalankan suatu perkara yang penting. Seperti di dalam hadis ini, Abdullah bin Abbas masih anak-anak, tetapi sudah diutus oleh ayahnya untuk suatu kepentingan ke rumah bibinya Maimun. Ini tidak mengapa, perlu kita biasakan. Jangan sampai anak kita tidak punya mental dalam hal-hal yang semestinya dia punya mental, berani melakukannya. Sampai-sampai sebagian anak kaum muslimin nyebrang jalan aja udah nggak berani. Karena nggak pernah dibiasakan. Karena terlalu manja. Sehingga hal-hal yang semestinya mereka mampu melakukannya, ini tidak bisa mereka lakukan. Sebagian mereka karena orang tuanya masih kaya raya, konglomerat, anak bos, anak orang kaya. Tetapi kan namanya kekayaan itu tidak akan terus menerus. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kehidupan dunia ini adalah hari-hari yang silih berganti.
Hari ini memang Anda kaya, tetapi bisa jadi esok hari Anda termasuk orang yang paling miskin. Anggaplah Anda tetap terus-menerus kaya. Tetapi bukanlah sesuatu yang baik si anak tidak kita didik mandiri. Tidak kita didik dewasa. Tidak kita didik dengan keberanian dan ya menjalankan tugasnya sebagai seorang anak. Ya kita didik dia untuk menjadi seorang ayah di masa depan. Untuk menjadi seorang pemimpin rumah tangga terhadap anak istrinya, untuk menjadi seorang yang bersosial dengan masyarakatnya, seorang anak yang berbakti, seorang anak yang peka dengan lingkungannya, dan sebagainya. Sebagai contoh yang sering kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau pada anak-anak laki-laki, mereka tidak dibiasakan dengan pekerjaan yang semestinya mereka diajarkan. Sehingga ketika ayahnya meninggal dunia atau bangkrut, sebagian anak kaum muslimin kebingungan mau berbuat apa karena tidak biasa bekerja. Tidak biasa bekerja. Dia punya kebun, nggak bisa dia garap. Dia punya restoran, tapi tidak bisa dia urus, dan seterusnya. Atau sebagian anak wanita, karena dia dari rumah tangga atau hidup di dalam rumah tangga yang serba mewah, ya, kaya raya. Dia sudah gadis, tidak bisa masak. Tidak tahu cara mencuci pakaian. Jangankan mencuci pakaian secara manual, istilah kerennya, ya. Secara otomatis aja nggak bisa, alias menggunakan mesin cuci. Menghidupkan mesin cuci saja dia tidak tahu. Menghidupkan kompor saja dia tidak tahu. Memasak nasi saja dia tidak tahu. Padahal itu kan pekerjaan yang seyogyanya anak wanita itu dididik semenjak mereka kecil. Karena ketika dia menikah, anggaplah dia tetap masih kaya dengan warisan orang tuanya atau suaminya yang kaya raya. Tapi yang namanya seorang wanita butuh pendidikan yang seperti itu. Karena terkadang seorang suami walaupun dia kaya raya, dia mampu menyediakan asisten rumah tangga untuk istrinya. Terkadang seorang suami juga ingin merasakan masakan istrinya. Dia tidak mau pakaian dalamnya dicuci oleh pembantu. Dia maunya yang namanya pakaian dalam dan sebagainya, dan yang seperti itu dicuci dan ditangani oleh istrinya sendiri. Nah, jangan sampai seorang anak dibiarkan tanpa pendidikan dan tanpa dibiasakan dengan hal-hal yang seperti itu, sehingga ketika dia sudah berumah tangga tidak bisa melakukan hal-hal yang seyogyanya dia bisa melakukannya, seperti tadi mencuci, memasak, membersih rumah, menyapu, merapikan kamar tidur suaminya, menyiapkan hal-hal yang harus ia siapkan ketika suami mau berangkat kerja dan sebagainya. Ini penting. Contohnya juga dalam berkendaraan, terkhusus anak laki-laki. Penting diajarkan mereka untuk bisa berkendaraan. Apalagi kalau dia punya mobil, bisa bawa mobil. Dia di rumah punya motor, hendaknya dia diajarkan bisa bawa motor. Bukan sebuah kezuhudan sama sekali seorang anak tidak diajarkan bawa mobil, tidak diajarkan bawa motor. Ini sebuah kebutuhan. Zuhud itu definisinya adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Jika sesuatu yang ditinggalkan tersebut adalah hal yang bermanfaat untuk akhirat, itu justru bertentangan dengan nilai-nilai zuhud. Perlu kita ajarkan bawa mobil, bawa motor, bahkan walaupun kita belum punya mobil dan motor. Karena itu sesuatu yang dibutuhkan oleh dirinya, keluarganya, masyarakatnya. Nah, kita biasakan anak kita sesekali pergi ke pasar, belanja ikan. Sesekali dia pergi ke pasar, belanja sayur-sayuran. Sehingga suatu ketika kita tidak ada di rumah, tidak harus istri kita sebagai perempuan yang pergi ke pasar. Masuk ke pasar ikan, yang bau, yang bisa mengotori pakaiannya. Sedangkan di rumah kita punya anak laki-laki. Di rumah kita ada anak laki-laki. Kalau jamun tanya di kampung kadang beli giwa de bak tengok le orang si. Kata pernah ada beli. Antum pernah? Wah, anak milenial tu. Anak udah pernah. Giwa de beli le awak lima ni rahimahullah, Nya miuhana tim jaga pli dengan gade ambil tagai-tagai ala kepeng.
Bahkan bisa-bisa hang bibu loh. Ya memang tim jaga pli. Nah, hal yang seperti ini terkadang terlihat sepele oleh kita, tapi itu akan membentukkan karakter ya, seorang anak ya. Dan itu akan memberi pengaruh terhadap dirinya di masa depan. Nah, contohnya di sini Abdullah bin Abbas masih kecil, sudah dibiasakan dengan tugas dan pekerjaan oleh ayahnya. Kemudian ikhwanil kiram wa akhwati al-karim, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah iyyakum wa baraka fikum. Hadis berikutnya adalah hadis yang ke-39. Kata penulis, at-tarbiyatu bil iqna'i wal hiwari wa mu'alajatul akhta'i bi rawiyatin wa hikmah. Hadis yang ke-33 ini menerangkan kepada kita bahwa di antara metode Nabi SAW di dalam mentarbiyah anak-anak adalah dengan mengajak diskusi dan meluruskan kesalahannya dengan cara yang hikmah dan penjelasan yang ilmiah. Mari kita simak hadis berikut ini. Kata penulis, an Abi Umamah radhiyallahu an, dari Abu Umamah radhiyallahu an. Abu Umamah di kalangan para sahabat itu ada beberapa orang ya. Jika saya nggak salah ingat ada 3 orang. Ada Abu Umamah Al-Bahili dan yang lainnya. Ya, saya belum sempat lihat apakah dimaksud dengan Abu Umamah di sini ataukah Abu Umamah Al-Bahili ataukah Abu Umamah yang lainnya. Yang jelas beliau sahabat Nabi. Jahalah para sahabat la tadur. Beliau menyatakan inna ghulaman syabban. Ini hadis yang luar biasa ya. Mohon kita simak, terkhusus kita yang punya tensi tinggi dalam mendidik anak-anak ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita ya, atas kesalahan dan kekakuan kita di dalam menyikapi anak-anak kita yang melakukan kesalahan. Mudah-mudahan hadis ini bisa menjadi teguran buat kita semua. Kata beliau, pernah seorang pemuda yang namanya syab, berarti udah baligh. Kalimat syab dalam bahasa Arab itu ya, untuk mereka yang sudah baligh hingga 35 tahun sampai 40 tahun. Itu sudah dinamakan syab. Pernah seorang pemuda datang kepada Nabi SAW, kemudian berkata, Ya Rasulullah, i'zalli bizina. Wahai Rasulullah SAW, izinkan aku melakukan zina. Dan Nabi sedang duduk dengan kaum muslimin, dengan para sahabatnya. Gimana? Seorang ayah, seorang ibu, ya, diminta izin oleh anaknya untuk hal yang seperti ini. Atau yang lebih sepele dari ini. Dan terkadang seorang pendidik langsung main pukul ya, atau marah-marah, caci maki anak didiknya. Ustaz, boleh izin Ustaz? Itu apa nak? Mau main game ke warnet. Hitam ya, bisa naik tensinya kalau dia nggak hikmah. Ustaz, mau izin boleh Ustaz? Mau kemana nak? Mau nonton bioskop, malam besok ada film baru. Kalau seorang ustaz nggak punya ilmu tarbiyah, nggak punya background ya pendidikan yang baik ya, dan insya Allah yang namanya seorang yang berilmu, hal-hal yang seperti ini ya tentunya sudah mengetahui. Hanya saja terkadang ya seorang yang namanya manusia lupa terhadap ya hal-hal yang Nabi SAW telah memberikan petunjuk dalam menyikapi anak-anak yang seperti ini. Melihat pertanyaannya itu atau mendengar pertanyaan itu tersebut, maka para sahabat yang hadir di majelis Rasulullah SAW saat itu faqbala al-qawmu alaihi fazajaruh. Mereka langsung menghardiknya, memarah-marahinya. Ini anak muda datang kepada Nabi dan Nabi sedang duduk dengan para sahabatnya. Tiba-tiba berkata, Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Ya gimana nggak marah para sahabat? Ini datang minta izin berzina kepada Nabi SAW. Para sahabat marah dan menghardiknya. Qalu mah. Kemudian mereka mengatakan, tahan. Ya, cukup. Faqal. Kemudian Nabi SAW berkata kepada pemuda ini. Perhatikan apa yang Nabi katakan. Udunuh, dekatkan dia kepada aku. Mau diapain kira-kira? Kalau ada seorang guru yang berkata kepada murid-muridnya yang minta izin berzina kepadanya, dekatkan, bawa dia
dekat kepada aku. Ya, kemungkinan besar kinang olimang bekah yang bahasa tengah Aceh, ya kan? Aina santri keun ba abati ba pimpinan dayah tengah hati balebut. Abati lakaidi nabati. Puidin nyam doa. Koyak mazina tika hawa kutat. Tiba-tiba abati keun kabar dia aji kena. Neba dia kena. Tarik kena dia betong lo. Kira-kira apa kinang? Perjuk le abati. Nyokan olimang bekah. Kemenan? Menanlah kira-kira. Ya. Baik, mungkin sebagian kawan-kawan tidak paham ya, ini bahasa Aceh ya. Ya maknanya, ya mungkin kalau ucapan seperti ini diucapkan oleh seorang pendidik kepada murid-muridnya, tolong bawa dia sampai dekat denganku. Orang akan mengira anak tersebut mungkin akan ditampar, akan dimarah-marahi. Tapi lihat apa yang akan Nabi SAW lakukan. Fadana minhu qariban. Maka anak tersebut pun mendekat dengan Nabi SAW. Qala fajalas. Tatkala Nabi atau dia telah dekat, beliau atau dia pun duduk di depan Nabi SAW. Maka Nabi berkata kepadanya, atuhibbuhu li ummik. Wahai anak muda, relakah kamu kalau ibumu yang dizinai oleh orang lain? Ini Nabi mulai mengajak dia berpikir sehat, berdiskusi, ya, mengajak dia berdiskusi agar tercerahkan pikirannya, sehingga dia tidak mau lagi melakukan apa yang dia ingin lakukan sebelumnya, yaitu zina. Bagaimana kalau ibumu yang dizinai oleh orang lain? Rela kamu? Dia pun menjawab, la wallahi ja'alani Allahu fida'ak. Tentu tidak, wahai Rasulullah, demi Allah, ja'alani Allahu fida'ak. Ini ucapan yang biasa diucapkan oleh orang Arab untuk menunjukkan kesetiaan. Jangan dipahami sesuai dengan zahir dari maknanya. Kalau diterjemahkan artinya adalah semoga Allah ja'alani Allahu fida'ak. Semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Bukan berarti beliau ingin menjadikan dirinya tebusan untuk Nabi, lah. Tapi ucapan yang seperti ini diucapkan oleh orang Arab untuk menunjukkan kesetiaan. Nah, atau keseriusan. Mendengar jawaban pemuda ini, maka Nabi pun menyatakan, walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim. Demikian pula dengan orang lain. Orang lain juga enggak mau ibunya dizinai oleh orang lain. Kemudian Nabi kembali bertanya kepadanya, atuhibbuhu li ibnatik. Relakah engkau jika putrimu dizinai oleh orang lain? Dia pun menjawab, tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, ja'alani Allahu fidak. Nabi pun berkata, walan nas yuhibbunahu li banati. Demikian pula orang lain. Orang lain juga enggak mau putri mereka dizinai oleh kamu. Setelah itu Nabi SAW kembali bertanya kepadanya, afatuhibbuhu li ukhtik? Relakah engkau apabila saudari kandungmu dizinai oleh orang lain? Dia pun menjawab, tidak, wahai Rasulullah, aku tidak rela saudari kandungku dizinai oleh orang lain. Maka Nabi pun mengatakan, demikian pula orang lain. Mereka juga enggak mau saudari mereka dizinai oleh kamu atau oleh orang lain. Setelah itu Nabi SAW kembali bertanya, afatuhibbuhu li'ammatik? Relakah engkau apabila bibimu dizinai oleh orang lain? Dia pun menjawab, la wallahi ja'alani Allahu fidak. Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, aku tidak rela, tidak mau bibiku dizinai oleh orang lain. Maka Nabi pun mengatakan, orang lain juga demikian, juga enggak mau bibi mereka dizinai oleh manusia. Kemudian Nabi SAW kembali mengatakan, afatuhibbuhu li khalatik? Afatuhibbuhu li khalatik? Dan apakah engkau rela jika khalah engkau dizinai oleh orang lain? Khalah itu dalam bahasa Indonesia juga bibi artinya. Cuma khalah ini bibik, saudari kandung ibu kita. Ini salah satu dari kekayaan bahasa Arab ya. Kalau kita bahasa Indonesia ya bibik ya sama. Adik bapak, saudari bapak kita juga bibik. Saudari ibu kita juga dinamakan bibik. Tapi kalau dalam bahasa Arab beda. Saudari kandung daripada ayah kita, kakak atau adiknya itu disebut ammah. Sedangkan saudari kandung daripada ibu kita itu disebut dengan khalah. Maukah khalah engkau dizinai oleh orang lain? Dia pun menjawab, demi Allah, tidak, wahai Rasulullah.
Maka setelah itu Nabi mengatakan walan nas yuhibbunahu li khalatihim. Demikian pula orang lain. Mereka juga tidak mau khalah mereka dizinai oleh orang lain. Setelah itu Nabi SAW fawada'a yadahu alaih. Nabi pun meletakkan tangannya ke atasnya, di bahu atau di kepalanya. Kemudian Nabi mendoakan orang pemuda tersebut dengan doa yang sangat indah, yang hendaknya kita doakan anak kita atau anak didik kita dengan doa yang seperti ini. Allahumma ighfir dzambah wa tahhir qalbah wa hassin farajah. Ya Allah, ampunilah dosanya, bersihkanlah hatinya dari syahwat, dan jagalah kemaluannya. Subhanallah. Lihat betapa sempurna akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Betapa beliau menyayangi umatnya yang sedang futur. Betapa beliau rahmat di dalam mendidik. Betapa bijaknya beliau di dalam meluruskan kesalahan dari umatnya, terlebih khusus mereka yang masih muda. Nah, terlebih khusus dalam hal syahwat yang dilakukan oleh anak muda. Karena ini memang anak muda, tentunya syahwatnya jauh lebih kuat, lebih sempurna, dan lebih bergejolak daripada orang yang sudah tua. Nah, ya namanya penyimpangan anak muda nggak jauh dari syahwat. Penyimpangan mayoritas anak muda, walaupun dari kalangan penuntut ilmu agama, walaupun menghafal Al-Quran, menghafal hadis, tidak selamat dari yang namanya fitnah syahwat. Baik zina kecil maupun zina besar. Ya, terkadang seorang tua atau seorang pendidik langsung bersikap kaku dan keras dalam menyikapi anak didiknya yang jatuh ke dalam syahwat yang Allah haramkan, atau hendak melakukan syahwat yang Allah haramkan. Lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di sini. Ketika ada seorang pemuda datang kepada beliau dan beliau sedang bersama para sahabatnya, datang mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan aku berbuat zina." Ya. Bagaimana ya kalau kita seorang ustadz, seorang syekh, ya, di depan murid-murid kita, di depan jamaah kita, datang salah satu murid kita mengatakan, "Ustadz, ini di depan jamaah pengajian, mau minta izin Ustadz, mau kemana nak? Pengen ke diskotik Ustadz." Sekali aja, insya Allah setelah ini nggak bakal ngulangi lagi. Kira-kira Ustadz tersebut ya naik tensi darahnya atau tidak? Bakal marah-marah, bakal mengusirnya mungkin ya. Tapi lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Justru beliau yang menahan para sahabat yang sedang menghardiknya. Beliau memerintahkan para sahabatnya untuk mendekatkan pemuda tersebut dengan beliau. Begitu pemuda tersebut telah dekat dan duduk di depan beliau, beliau sallallahu alaihi wasallam mengajaknya berdiskusi dan berpikir sehat dengan mengatakan, "Bagaimana kalau ibumu yang dizinai oleh orang lain? Relakah engkau? Bagaimana kalau putrimu yang dizinai oleh orang lain? Bagaimana kalau saudarimu yang dizinai oleh orang lain? Bagaimana kalau bibimu yang dizinai oleh orang lain? Apakah kamu rela?" Dia pun menjawab, "Tentu tidak ya Rasulullah." Maka Nabi pun menyatakan, demikian pula orang lain juga nggak mau ibunya dizinai oleh kamu, putrinya dizinai oleh kamu, saudarinya atau bibinya dizinai oleh kamu. Setelah itu Nabi SAW memegang pundak atau kepalanya sembari berdoa, "Allahumma ighfir dzambah." Didoain lagi sama Nabi. Dan doa Nabi mustajab. Keuntungan yang luar biasa ya. Kita mendapatkan doa dari syekh saja, Masya Allah. Senang kita kalau ada syekh mendoakan kita dengan kebaikan. Apalagi yang mendoakannya adalah Nabi SAW. "Ya Allah, ampunilah dosa pemuda ini. Bersihkanlah hatinya dan jagalah kemaluannya." Ini doa yang penting untuk kita ucapkan untuk anak kita. Ya, ketika mereka sedang bersama kita, "Allahumma ighfir dzambah wa tahhir qalbah wa hassin farajah." Na'am, barakallahu fik. Sehingga disebutkan, "Falam yakun ba'da dzalikal fata yaltafitu ila syai'."
semenjak beliau mendapatkan teguran, pendidikan dan doa Nabi SAW ini, tidak pernah lagi ada keinginan untuk berbuat zina. Keberkahan dari pendidikan yang ilmiah, yang hikmah, yang rahmat, dan doa yang baik. Allahu Akbar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tapi coba kalau pemuda ini di saat mengatakan demikian kepada Nabi SAW, langsung ditampar, langsung diusir, langsung dimarah-marahin. Ya, bisa jadi mungkin, ya, kalau ini di masa kita, bisa jadi anak yang seperti ini akan pindah agama, keluar dari pondok, nggak mau mondok lagi, ya. Karena anak yang seperti ini pasti karena kejahilannya. Kalau dia berilmu, nggak mungkin minta yang seperti ini, ya kan? Nggak mungkin. Nah, dan Nabi SAW, di antara hikmah beliau yang seyogyanya kita ikuti, sikap beliau itu berbeda-beda antara sahabat yang sudah senior ngaji dengan sahabatnya yang baru-baru ngaji. Sikap beliau kepada para sahabat yang sudah senior ngaji itu keras, tegas. Ya, terkadang langsung memarahinya. Berbeda dengan mereka yang baru ngaji, apalagi anak-anak muda. Nah, ya namanya anak muda labil. Ya, namanya juga jomblo. Nah, At-Tabarani. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Hadis ini menjelaskan kepada kita metode tarbiyah anak-anak. Bahwa kita sebagai pendidik, sebagai seorang ayah, seorang ibu, ustadz atau ustadzah, terkadang untuk meluruskan kesalahan anak didik kita, kita butuh berdiskusi dengan mereka. Perlu duduk empat mata, ya, duduk dengan santai, serius, ya, berbicara dengan pembicaraan yang mencerahkan pikirannya dan mengesankan bahwa kita sangat mencintai dan menyayanginya. Seperti di dalam hadis ini, Nabi panggil pemuda tersebut dan mendekat dengan beliau. Ketika pemuda tersebut sudah duduk dekat dengan Nabi, Nabi pun mengajaknya untuk berpikir sehat, ya, membuka pikirannya dengan berdiskusi, ya, sehingga dia tidak lagi ingin melakukan perbuatan zina yang sebelumnya dia minta izin kepada Nabi melakukannya. Setelah itu Nabi memegang pundaknya dan mendoakannya. Masya Allah, kalau anak kita misalkan minta izin ke tempat karaoke, ya dan billah, semoga tidak, ya, minta izin ke bioskop, minta izin ke diskotik, atau minta izin main game ke warnet, ya, panggil anak tersebut. Jangan langsung main marah-marah. Ya. Pulau bagi orang tanya macam, ya. Pegal lagi tanya, ha? Aci pegas segala, aci pegas segala, kena jalan, kena jalan. Uwi juga apa? Ping kecut ni. Wah, mau nak mit. Ya, model-model sebagai orang Tuhan yang jamun. Ya. Pegal lagi tanya banyak. Acikan ni kata, giukan lom. Ya. Pegakan nak aja, ini mereka kesalahan mending. Takkan nemi cuma rut atau ikun ucapan yang kuto. Bet ayukan lom. Ketika dua gaya pegak desa. Yang sebagai orang tua aci nekalan tengah-tengah masyarakat yang dia cek. Mana nemi dengan cuma rut atau mengucapkan ucapan kuto gekun. Aci kakak katanya pegakan nak yo. Oh nyanya kena jale. Jepit you lah yang abah paham atau na yang getampan, na yang getrom, na yang gecarut lom lagi. Ini perusakan, ya, di atas kerusakan. Allahul musta'an. Mestinya tidak demikian. Mestinya kita panggil, nak, kesini nak. Tadi minta apa nak? Nak, itu nggak bagus nak. Bukan ayah nggak kasih, bukan ustaz nggak kasih nak, kamu pulang. Bukan ustaz nggak izinkan kamu pulang ke rumah, kamu main game, kamu ke ini dan itu. Tetapi kalau kamu melakukan ini, ya, mudaratnya demikian. Relakah kamu kalau kamu akan demikian? Kena peh dada 3 tam, ya, menunjukkan kedekatan. Tamat baku, ya, bak bahu kita doakan Allahumma gfirlah, Allahumma tahhir qalbah wa hassin farjah, atau dengan doa-doa yang lainnya seperti doa Nabi kepada Abdullah bin Abbas yang telah menyiapkan air wudu untuk Nabi SAW. Nabi memeluknya kemudian mendoakannya dengan doa Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan anak ini tentang agama. Dan, ya,
pahamkan ia tentang tafsir Al-Quran. Nah, insya Allah ini sangat mengesankan bagi anak-anak kita dan sangat menyentuh hati mereka. Oleh karenanya hadis ini diriwayatkan kepada kita, diriwayatkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jangan langsung marah-marah, jangan langsung mengambil tindakan. Kita panggil, kita ajak duduk dia, duduk, kita jelaskan mafsadah dan maslahatnya, penjelasan yang tenang, yang santai, yang rahmat, dan mengajaknya berdiskusi sehingga tercerahkan pikirannya. Nah, sehingga dengan sendirinya dia meninggalkan atau membatalkan sesuatu yang telah ia rencanakan dari maksiat kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, ini perlu jamaah. Contohnya sebagian anak gak mau dipondokin dia merasa kalau dipondokin itu telah dibuang dari rumahnya, telah dikekang, telah diikat dari nikmat dunia. Diajak duduk, sambil ngeteh sore hari di depan rumah, atau sambil wisata kuliner, sambil berlibur di tepi pantai, atau sambil goes, atau sambil berjalan kaki, atau sambil duduk di rumah, duduk-duduk santai, atau sedang duduk-duduk di dalam masjid. Ajak dia berdiskusi. Kenapa nak kamu tidak mau mondok? Setelah dia menjawab, kita luruskan satu persatu dari asumsi-asumsi yang tidak benar. Karena memang anak muda egois, apalagi sekarang sebagian anak milenial itu merasa dirinya lebih berilmu dari orang tuanya. Dengan istilah apa orang tuanya? Fatah, gaptek gitu. Istilah orang tuanya tidak punya wawasan yang luas. Dia merasa dirinya punya wawasan yang luas karena bisa bermedia sosial dan sebagainya. Terkadang dia punya gengsi menerima nasihat orang tuanya. Rupanya setelah didudukin oleh orang tua, diajak berdiskusi, baru dia tahu. Rupanya orang tuanya memiliki wawasan yang luas dan pikiran yang jauh lebih jernih daripada pikiran dan pertimbangannya. Nah, barakallahu fik. Kemudian hadis yang terakhir dari kitab ini, yang semoga dengan ini kita telah menamatkan kitab ini. Atau insya Allah dengan ini kita telah menamatkan kitab ini. Hadis yang ke-40 kata Syekh, istithmarun qudrati wa kifayatil mutarabbi wa tawjihuha. Memanfaatkan atau mengarahkan kelebihan atau kecerdasan anak didik. Apabila kita melihat ini anak kayaknya lebih menonjol di ilmu fikih, arahkan dia ke fikih. Ini menonjol dalam menghafal, berarti fokuskan dia untuk menghafal terlebih dahulu. Ini dalam ilmu agama misalkan. Atau dalam urusan dunia, ini anak lebih cocok ke teknik. Nggak cocok ke fakultas kedokteran, jangan dipaksa. Nah, ini anak cocoknya ke FKIP, bukan ke yang ini. Maka jangan dipaksa kepada arah yang bertentangan dengan kecerdasan atau kecondongannya, selama itu tidak melanggar nilai-nilai agama. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an, beliau mengatakan, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fata'allamtu lahu kitab Yahud. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan perintah kepadaku mempelajari bahasa Yahudi atau menulis dalam bahasa Yahudi. Aku pun menyatakan, dan beliau berkata, inni wallah ma amanu Yahuda ala kitabi. Nabi pernah berkata, aku tidak merasa aman dari Yahudi terhadap kitabku. Khawatir mereka nanti menerjemahkan ke dalam bahasa Yahudi dengan perubahan yang telah mereka lakukan. Kamu hendaknya belajar bahasa mereka agar kita tahu mereka telah mengubah ataukah belum. Ucap Nabi SAW. Aku pun mempelajarinya, kata Zaid bin Thabit. Falam yamurra bi illa nisfu syahrin hatta hadiqtuhu. Tidak lewat setengah bulan, tidak lebih dari setengah bulan, aku telah memahami bahasa Yahudi dan menulisnya dengan benar. Ini kecerdasan yang luar biasa, Fakuntu aktubu lahu idha kacab wa aqra'u lahu idha kutiba ilaih. Maka akulah yang menulis untuk Nabi SAW atau membacakan untuknya surat-surat dengan bahasa Yahudi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani.
Ya, banyak pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini terkait tarbiyah anak-anak. Di antaranya adalah seorang guru harus peka terhadap kecerdasan anak-anaknya. Harus peka. Dan apabila dia telah mengetahui sebagian anak-anaknya itu lebih menonjol daripada yang lainnya, hendaknya dia arahkan anak yang cerdas tersebut. Dia manfaatkan, ya. Dia berikan pendidikan yang lebih. Misalkan kita tahu ini anak ya, cerdas. Kalau kita tambahkan hafalannya, dia mampu. Dan tidak akan merusak hafalannya yang lainnya. Berbeda dengan yang lainnya. Mungkin kalau yang lain, ya jangan lebih dari 2 ayat setiap harinya. Ini anak bisa 3 atau 4 ayat. Ya, kita harus peka seorang guru. Nah, oleh karena kami dulu diingatkan oleh beberapa guru kita, kalau kita punya murid yang cerdas, kalau bisa diberikan pelajaran khusus buat dia. Jangan digabung dia ke kelas yang membuat dia jadi lambat. Semestinya dia bisa lebih cepat dari kawan-kawannya karena kecerdasan lebih yang dia miliki. Nah, atau misalkan tetap saja dia bergabung dengan kawan-kawan yang satu rating untuk menjaga hati kawan-kawannya, tetapi kita juga memberikan waktu khusus untuknya karena dia memiliki kecerdasan yang lebih daripada kawan-kawannya. Nah, di sini Nabi SAW melihat Zaid bin Thabit cocok untuk diperintahkan mempelajari bahasa Yahudi karena kecerdasan beliau dalam hal ini. Kita lihat anak ini pandai, cerdas. Ya. Kalau yang lain ya masih ya pelajaran jurumiyah, ini anak kayaknya udah bisa kita kebut jurumiyah dengan dia. Tahun ini yang lain targetnya cuma selesai jurumiyah dan tufasaniyah. Ini anak kayaknya bisa jurumiyah, tufasaniyah, dan sekaligus mutamimah dalam ilmu nahu misalkan. Ya. Demikian pula dalam perkara dunia. Wallahu ta'ala a'lam bishawab wa la ilmu indallah. Dengan ini kita telah menamatkan kitab yang sangat berfaedah ini, Al-Arba'un Al-Jiyad fi Tarbiyatil Aulad. Kitab yang menyebutkan 40 hadis Nabi SAW yang sahih seputar tarbiyah anak-anak. Semoga apa yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, menjadi hujjah lana, bukan sebagai hujjah alaina. Dan semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita pendidik-pendidik yang diberikan petunjuk dan bimbingan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam mendidik anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Sisa waktu yang masih ada, saya persilahkan jika ada kritikan, masukan atau hal lain yang telah masuk untuk dibacakan oleh akhuna Fata. Nah. Baik, Ustaz, jazakallah khairan. Baik, demikian telah kita dengar bersama kajian interaktif pada sore hari ini dengan Ustaz Farhan Abu Faraihan. Bagi para pendengar Radio Syiar Aceh, Radio Alkan, Radio Sunnah, dan pemirsa STA TV yang ingin bertanya langsung dapat mengirimkan pertanyaannya melalui via WhatsApp di nomor 0852 14142314 0852 14142314. Baik, Ustaz, kita bacakan pertanyaan telah masuk terlebih dahulu, Ustaz. Ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Wanir, bagaimana solusinya anak yang malas supaya rajin membaca dan menghafal Al-Quran dan sholat tepat waktu, terutama sholat subuh? Masya Allah. Solusi yang pertama adalah orang tuanya dulu yang harus dibenahi. Insya Allah kalau orang tuanya rajin baca Al-Quran dan disiplin salat, insya Allah anak-anaknya juga akan rajin dan disiplin, atau paling mudah atau paling rendah mereka mudah untuk diarahkan menjadi rajin dan disiplin. Karena seperti pepatah menyatakan yang namanya buah nggak juga jauh dari pohonnya. Dan Nabi SAW menyatakan kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Seluruh anak itu dilahir dalam keadaan di atas fitrah. Ya, di atas fitrah. Tapi dia menjadi Yahudi disebabkan orang tuanya, menjadi Nasrani disebab orang tuanya, dan menjadi Majusi disebabkan kedua orang tuanya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah doa. Seperti yang telah kita simak dari beberapa hadis Nabi SAW, mendoakan anak-anak dengan kebaikan. Allahumma faqihum fid din wa 'allimhu ta'wil. Apalagi doa orang tua kepada seorang anak adalah doa yang mustajab. Yang ketiga adalah dengan memberikan
at-tarhib wa targhib. Apa itu targhib wa tarhib? Memotivasi dengan menyebutkan keutamaan-keutamaan dari amalan-amalan yang dia masih malas atau kurang disiplin melakukannya. Sebutkan kepadanya keutamaan salat subuh, keutamaan baca Al-Quran, dan at-tarhib, ya, diterangkan kepadanya akibat buruk apabila seorang malas-malasan dari salat atau malas-malasan membaca Al-Quran, ancaman atau kejelekan-kejelekan yang akan Allah timpakan kepada orang yang malas dan tidak disiplin dalam beribadah, yang Allah terangkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya adalah menjaga aktivitas dia sehari-hari. Karena sungguh aktivitas atau kebiasaan atau pergaulan dia sehari-hari itu sangat memberi bekas atau pengaruh terhadap semangat tidaknya dia dalam beribadah. Saya kira ayat dan hadis serta ucapan ulama salaf yang menerangkan persahabatan atau pergaulan itu sangat memberi pengaruh terhadap baik dan buruknya seseorang, sesuatu yang sudah dimaklumi oleh kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Jalla wa ala menjadikan anak ini dan anak kita semua sebagai anak-anak yang rajin salat dan disiplin beribadah kepada Allah Jalla wa ala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Ihsan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, bisa diulangi lagi pelan-pelan doa Nabi SAW kepada pemuda yang menemui Nabi tadi Ustaz. Jazakallah khair. Insyaallah. Allahumma ighfir dzambah wa tahhir qalbah wa hassin farajah. Caranya mudah. Rekam, ulang-ulangi lagi. Diulang-ulangi. Kembali sendiri ya. Apalagi dengan adanya HP ya. Allahumma ighfir dzambah wa tahhir qalbah wa hassin farajah. Yang enggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia juga boleh. Ya Allah, ampunilah dosanya, bersihkanlah hatinya, dan jagalah kemaluannya. Kalau anak tersebut wanita, berarti Allahumma ighfir dzambaha wa tahhir qalbaha wa hassin farjaha. Kalau mereka ramai, Allahumma ighfir dzunubahum wa tahhir qulubahum wa hassin furujahum. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya di luar tema nih Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya. Saya ASN yang sudah belasan tahun bekerja. Saya baru terpikir akhir-akhir ini dan saya sangat resah. Bagaimana hukumnya untuk penggunaan fasilitas kantor di bawah ini Ustaz? Contohnya memperlambat absen agar tidak terbaca telat masuk kantor, kemudian menggunakan wifi untuk keperluan pribadi, serta banyak hal-hal kecil yang baru terpikir seperti penggunaan 1-2 lembar kertas kantor atau tinta printer untuk keperluan pribadi. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya kira hal yang di atas dimaklumi ya oleh kita semua ketidakbolehannya. Ini apabila memang negara melarang. Apabila negara atau instansi saudara melarang hal tersebut, maka tidak boleh dilakukan. Itu termasuk khianat. Ya. Khianat itu adalah meninggalkan sesuatu yang harus dilakukan dan melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Tarkul wajib syar'an wa urfan wa fi'lul manhi syar'an wa urfan. Itu definisi khianat. Dan Allah Jalla wa ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Larangan berkhianat. Nabi sallallahu alaihi Allah Jalla wa ala juga berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addu al-amanat ila ahliha. Allah memerintahkan kalian untuk menegakkan amanah kepada ahlinya, dan Allah memerintahkan kita untuk bersikap adil. Ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bahkan sebagian ulama ada yang menyebutkan sebuah athar yang menunjukkan keadilan dan sikap wara sebagian penguasa di masa dahulu, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Pernah ketika seorang bertamu ke rumahnya, beliau tidak menghidupkan lampu tradisional masa dahulu ya, yang bahasa Aceh yang mungkin panyat, tahu panyat? Tahu. Patah ya? Lampu mati panyat. Tersinggung tamu ini, kenapa Anda mematikan ini sedangkan saya sebagai tamu Anda masih ada di dalam rumah Anda? Beliau menyatakan karena Anda bukan tamu negara. Bukan tamu negara. Sedangkan ini fasilitas negara untuk urusan negara. Wallahu alam sahih ataukah tidak asar ini ya. Seandainya sahih itu min babil wara. Maka jika hal ini memang tidak diperbolehkan secara aturan
instansi Anda, maka tidak boleh dilakukan. Tetapi jika hal tersebut ya boleh dilakukan, tidak merugikan, tidak membahayakan negara, untuk sesuatu yang bermanfaat, bukan untuk sia-sia, saya kira tidak mengapa. Mudah-mudahan itu menjadi sumber pahala jariah buat ya negara. Wallahu taala a'lam bissawab, wal ilmu indallah. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Juwita di Langsa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana seorang pelajar SMA di Langsa. Ana mau bertanya, apa hukum mempelajari ilmu filsafat Ustaz? Jazakallah. Ilmu filsafat. Filsafat itu kata para ulama, diantaranya Syekh Hamud At-Tuwaijiri ketika menta'liq Al-Fatwa Hamawiyah menyebutkan beberapa definisi dari kata filsafat. Filsafat berasal dari dua kata ya, filsun dan sifhun, itu asalnya. Ya, filsun ya, dengan sifhun. Fils artinya adalah al-kash, penyingkapan. Sifhun artinya adalah al-mastur. Maka arti filsafat adalah kashful mastur, ay aqlan, menyingkap sesuatu yang tersembunyi dengan akal. Baik, apa hukum mempelajarinya? Ya. Para ulama telah menerangkan hal ini dalam kitab-kitab akidah. Ulama dahulu maupun ulama sekarang. Imam Ahmad di dalam kitabnya Ushulus Sunnah, ya. Kemudian Al-Imam Al-Muzani, murid seniornya Imam Syafi'i, dalam As-Sunnah beliau, dalam Syarh Sunnah beliau. Al-Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarh Sunnah. Imam Al-Humaydi gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Lalikai dalam kitab aqidahnya Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Al-Imam Al-Ajuri dalam kitab aqidahnya Asy-Syari'ah. Al-Imam At-Tahawi, ya. Ini ulama-ulama yang hidup di abad ketiga dan keempat Hijriah. Semua mereka melarang kita belajar filsafat. Kenapa? Karena beberapa alasan. Yang pertama, ilmu filsafat tidak dibutuhkan. Seandainya tidak ada keburukannya, maka minimalnya kita telah membuang umur kita untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nih. Di antara tanda keislaman seseorang yang bagusnya Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Loh Ustaz, kok dibilang gak bermanfaat? Seandainya itu bermanfaat dan menuntun kita ke surga Allah atau membantu kita untuk memahami Al-Quran dan hadis, niscaya hal itu sudah ada di masa Nabi, diajarkan oleh Nabi, diajarkan oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Nah, dan karena Al-Quran dan hadis serta petua ulama salaf sudah cukup, lebih dari cukup untuk kita. Kita tidak butuh untuk pelajari ilmu filsafat untuk masuk surga. Untuk selamat dari neraka, kita nggak butuh pada ilmu filsafat. Untuk berdagang juga nggak butuh filsafat. Al-Quran dan hadis telah menerangkan kepada kita segala kebaikan yang kita butuhkan untuk dunia dan akhirat kita. Wa nazzalna 'alaika dzikra tibyanan likulli syai'. Kami telah turunkan Al-Quran ini yang menjelaskan segala sesuatu untuk. Nah, ma min syai'in yuqarribukum ila al-jannati illa qad bayyan, wa ma min syai'in yuqarribukum ila an-nari illa qad bayyan. Tiada sesuatu yang mendekatkan kalian ke surga Allah, melainkan telah aku jelaskan. Dan tiada sesuatu yang dapat menjerumuskan kalian ke dalam neraka Allah, melainkan telah aku terangkan. Alasan yang kedua, seandainya ilmu filsafat itu baik, tentulah para sahabat, para tabi'in dan tabi'in yang merupakan 3 generasi umat Islam terbaik dan yang telah direkomendasi oleh Rasulullah SAW telah mempelajari dan mengajarkannya. Tapi sejarah membuktikan ilmu filsafat itu datang kepada umat ini setelah 3 generasi terbaik ini. Nah, yang keempat, ilmu filsafat salah satu sumber utama penyimpangan dalam bab akidah dan terkhusus dalam bab asma wa sifat. Gara-gara filsafat Yunani yang diarabkan, terkhusus di masa Ma'mun menjabat sebagai khalifah, di saat itu banyak ulama yang masih hidup seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i atau Imam Yahya bin Ma'in. Nah, Al-Quran dikatakan makhluk, ya, nama-nama Allah ditolak, sifat-sifat Allah ada yang ditolak, ditakwil dan sebagainya. Itu semuanya karena filsafat. Alasan berikutnya, karena ulama-ulama dahulu yang keras memperingatkan kita darinya. Imam Syafi'i menyatakan, beliau berpendapat,
hukuman yang layak diberikan kepada orang yang belajar filsafat atau ilmu kalam adalah ditangkap, kemudian dibawa keliling pasar, sambil dicambuk, kemudian diteriain, inilah balasan untuk orang yang belajar ilmu kalam. Bahkan beliau menyatakan, la an yalqallaha al-'abd bi jami'i dhunubihi khala asyirk ahwan min an yalqahu min hadhihi syubhah. Apabila seorang hamba bertemu dengan Allah membawa seluruh dosa yang ia belum bermaksiat kepadanya selain kesyirikan, maksudnya selain dosa yang membatalkan Islam, itu lebih mending daripada dia bertemu dengan Allah dalam keadaan masih ada syubhat ilmu kalam atau ilmu filsafat di dalam hatinya. Itu ucapan Imam Syafi'i. Ucapan beliau yang selain beliau dari ulama di masa itu dan setelahnya juga tidak kalah ya keras dan tegas. Dapat dilihat dalam kitab-kitab yang telah saya sebutkan di atas tadi. Alasan berikutnya, ulama yang mereka dahulunya pernah belajar filsafat kemudian bertaubat memperingatkan kita untuk tidak mempelajari, seperti Imam Ghazali yang dikatakan sebagai muntahanya ilmu kalam, ya ujung daripada ilmu kalam sudah, ilmu filsafat sudah. Fakhr Razi, ya, dan selainnya. Bahkan Imam Ghazali ketika wafat beliau sambil memeluk Sahihul Bukhari. Dan ada beberapa syair-syair mereka yang ma'ruf yang menerangkan penyesalan mereka terhadap apa yang telah mereka lakukan, yaitu karena telah menghabiskan umur untuk mempelajari ilmu filsafat. Sampai Imam Ghazali mengatakan, saya lupa syair-syairnya dalam konteks Arabnya, yang maknanya adalah tidak ada manfaat dan ujung yang diambil dari ilmu filsafat kecuali al-hayran, kebingungan. Kecuali kebingungan. Sampai disebutkan ada seorang diikuti oleh banyak orang, ya, di belakangnya. Kemudian saat mereka berjalan melewati seorang nenek-nenek, nenek-nenek ini pun bertanya, siapa ini orang? Kok diikuti oleh banyak orang yang seperti ini? Maka orang pun mengatakan, ini orang hebat. Dia punya dalil yang cukup banyak untuk mengatakan bahwa Allah itu ada. Maka nenek-nenek ini pun tertawa dan jadi bingung. Aku nenek-nenek tua, gak cerdas, bukan. Ulama gak perlu mencari ribuan dalil untuk meyakini Allah itu ada. Ya. Kemudian coba lihat orang yang belajar ya atau bergaul dengan ilmu filsafat, ya, seringnya tidak berakhlak dengan Al-Quran dan hadis. Dengan mudahnya dia mengomentari ayat dan hadis dengan akalnya. Dengan mudahnya dia menyelewengkan makna ayat dan hadis dengan akalnya. Hanya bermain dengan bahasa, ya, dan mempermainkan susunan kata dan mempermainkan akal manusia. Hanya itu. Nah, ya, kalau ada yang berkata, Ustaz, mungkin beda ilmu filsafat sekarang dengan ilmu filsafat dahulu. Jawabannya, ya mungkin aja. Kalau dari sisi mungkin aja. Tapi secara fakta, kalau filsafat yang dulu saja sesat dan disesatkan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, apalagi filsafat zaman sekarang. Dan Nabi menyatakan, la yati zamanun illa walladhi ba'dahu syarru min. Tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman yang datang setelahnya itu jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Hadis riwayat dari Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apabila ilmu filsafat di masa Imam Ahmad saja itu sudah sangat sesat, menyesatkan, dilarang oleh Imam Syafi'i, dilarang oleh Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Imam Malik dan ulama-ulama lainnya. Mereka melarang kaum muslimin, ya, larangan yang cukup tegas dan keras, ya, sampai kaum muslimin mempelajarinya. Bahkan mereka menganjurkan penguasa untuk memberikan sanksi kepada orang-orang yang mempelajarinya karena akan rusak akidah mereka dengan mempelajarinya. Apalagi dengan filsafat di masa ini. Ya, makanya aneh, ya, hati-hati dari dosen, ya, dosen agama yang saya bahas. Dosen agama tapi alumnus Amerika. Ya, berlindunglah kepada Allah, jangan sampai berguru kepada orang seperti ini. Bagaimana dia mengajarkan agama Islam sedangkan background pendidikannya dari orang kafir? Ini yang kita sayangkan, sebagian dosen di kampus-kampus Islam yang dinisbatkan pada Islam, dia mengajarkan mata pelajaran agama tapi background pendidikannya kepada orang kafir. Belajarnya di Amerika, yang gurunya kafir, kecuali di sana ustadz, ya. Ustadz punya pondok di Amerika, dia pergi ke Amerika. Ini di sana dosennya orang kafir, Yahudi atau kayak yang lainnya.
Apakah nggak cukup untuk kita firman Allah walan tardu ankal yahudi walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasara tidak akan pernah cinta kepada kamu sampai engkau mengikuti agamanya. Ya, di masa Nabi saja mereka licik dan membuat berbagai makar untuk merusakkan Islam dari dalam. Ya, apalagi zaman sekarang, kayak aneh. Ya, dosen agama tapi latar belakang pendidikannya di negeri kafir. Gurunya kafir, Yahudi atau selainnya membahas perbandingan agama. Gimana nggak kacau? Gimana nggak hancur? Akhirnya jadi liberal. Nah, dan memerangi tauhid, memerangi sunnah, memerangi isi kandungan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, maka tidak aneh ya kalau ada hal yang kacau-kacau dari orang-orang yang dikatakan dosen agama, ya bahkan bertitel MA, doktor, ya, berkhutbah atau berceramah, tapi yang keluar hal-hal yang cukup aneh, yang mengejutkan kita. Karena jelas-jelas bertentangan dengan isi Al-Quran dan hadis. Kenapa? Karena memang latar belakangnya, pendidikannya kepada orang kafir. Dosennya Yahudi sebelumnya. Dosennya orang kafir di Amerika, di Australia, dan sebagainya. Ya. Kemudian pulang ke Indonesia jadi dosen agama. Jadi dosen tafsir. Jadi dosen perbandingan agama. Jadi dosen filsafat Islamnya. Nah, barakallahu fiqh. Lebih baik, ya, saudara fokus menghafal Al-Quran, menghafal hadis, belajar aqidatus salaf, ya, belajar usulul fiqh, belajar qawaidul fiqh, belajar nahwu, belajar saraf, ini jauh lebih bermanfaat. Atau seandainya ingin kuliah jurusan umum, lebih baik ambil kampus umum daripada kampus agama. Ya, ambil teknik, ya, jurusan matematika, bahasa Inggris, ya, atau ya kedokteran atau yang lainnya. Jangan sampai belajar ambil filsafat, ya, Islamiyah, perbandingan agama. Lah. Barakallahu fiqh. Jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Abu Zidan di Tangerang Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya Abu Zidan. Ustaz izin bertanya, dulu ana saat belum hijrah, ana keras ke anak perempuan ana. Pernah mukul. Setelah hijrah, ana banyak menyesal dan minta maaf. Sekarang karakter anak-anak jadi adabnya kurang baik. Mohon nasihatnya Ustaz. Masyaallah, alhamdulillah. Antum sudah sadar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita tahu ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ibtuliya bi syai'in min hadhil banat fa ahsana ilaihinna kunna iqayatan lahu minan nar. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim, ya. Apabila seorang diuji oleh Allah dengan tingkah laku anak-anak perempuannya, kemudian dia berbuat baik kepada mereka, menyikapi mereka dengan baik, maka mereka akan menjadi penghalang untuknya dari neraka Allah Jalla wa'ala. Apa nasihatnya? Nasihatnya, ya, tidak diulangi dan kembali berbenah diri dan, ya, merealisasikan metode Nabi SAW dalam menyikapi dan menyayangi anak-anak dengan menuntut ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir Ustaz. Baik. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan ilmu hakikat dan makrifat pada mengenal Allah? Maksudnya itu bagaimana Ustaz? Jazakallah khair. Baik, ya, bagaimana dengan ilmu hakikat dan makrifat? Wallahu a'lam. Saya nggak tahu apa yang dimaksud. Ya, khawatir salah menafsirkannya, ya. Karena istilahat itu terkadang berbeda-beda. Ada sebuah istilah pada asalnya ada istilah yang positif, tapi rupanya digunakan untuk hal yang negatif. Demikian pula sebaliknya. Terkadang ada kalimat yang dia negatif kandungannya, tapi rupanya digunakan untuk sesuatu yang positif. Maka untuk menjawab bagaimana tentang ilmu hakikat dan ilmu ma'rifat, saya butuh, ya, untuk dijelaskan apa yang dimaksud dengan hakikat dan ma'rifat di sini. Ini yang pertama. Yang kedua, kaedahnya. Sebaik-baik ilmu dan sebaik-baik jalan yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan syurganya adalah Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua ilmu dan semua tariqah yang bertentangan dengan bimbingan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salaf dari kalangan para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'un tabi'in, dikatakan sesat dan menyimpang apapun namanya. Ini kaedahnya.
Wallahu ta'ala alam bisawab. Kiranya ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga Allah Jalla wa'ala kembali mempertemukan kita di majelis ilmu agama berikutnya dengan kondisi iman dan amal saleh yang lebih sempurna. Dan saya kembalikan kepada akhuna Al-Fatah. Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Uhibbukum fillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.